Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Sebelumnya, selamat pagi. Sebelum proses bimbingan konseling berlangsung, alangkah baiknya kita perkenalkan diri kita terlebih dahulu. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Desia Zara, sekolah dari SMA Negeri 4 Makassar. Kelas berapa? Kelas 11. Oke. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Nala Putri, bisa dipanggil Ibu Nadia. Baik, apakah sebelumnya Nak Alis pernah bercerita atau memberikan keluh kesahnya kepada guru BK atau konselor yang lain? Belum. Apa alasan Nak Alis belum pernah bercerita atau sedikit mengeluarkan keluh kesahnya kepada guru BK atau konselor? Takut sih. Sebenarnya takut itu wajar, karena yang pertama ibu juga sebagai manusia, khususnya wanita, takut yang pertama itu karena takut jika kita bercerita, takut bocor, takut menjadi aib, takut mungkin ya kalau ceritanya itu yang baik-baik, takutnya kan ada yang cerita aib gitu, takut disebarkan. Yang perlu ibu pertegaskan di sini, untuk bimbingan konseling pada pagi hari ini itu ada asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini menjadi pedoman untuk kita seorang konselor untuk menyimpan cerita baik-baik, untuk menutup rapat cerita seorang konseling kepada konselornya ditutup secara rapat-rapat, seperti itu. Jadi ibu harap untuk keluh kesah Nak Alis, ibu harap untuk menceritakan seluas-luasanya, karena ibu jamin cerita Nak Alis ini hanya ibu yang tahu, begitu. Sebelumnya sudah tahu apa itu bimbingan konseling? Belum tahu. Oke, di sini ibu sedikit menjelaskan tentang apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu adalah interaksi antara dua orang atau disebut dengan konselor dan klien untuk mengatasi suatu permasalahan atau atau mengenali jati diri seseorang. Jadi tujuan adanya konselor atau guru BK itu sebagai teman untuk siswa, untuk mengetahui, untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah siswa terhadap semua permasalahan, baik itu kepribadian, sosial, lingkungan pertemanan, dan lain-lain. Nah, di sini guru BK itu bukan, kalau di sekolah itu kan guru BK sangat ditakuti ya, karena kan marah-marah, ini itu gak jelas gitu kan. Mungkin kelihatannya guru BK itu sebagai orang yang paling ditakuti atau paling disegani di lingkungan sekolah. Tapi yang perlu Nak Alis ketahui, guru BK itu sebagai sosok pendengar untuk anak-anak. Jadi jika bimbingan konseling selesai hari ini, ibu harap Di Alis tidak takut lagi untuk menceritakan keluh kesahnya kepada guru BK atau konselor. Daripada bercerita kepada teman kan takutnya dibocorin kan gitu kan. Oke, mungkin itu pengertian singkat tentang bimbingan konseling. Apakah Di Alis siap untuk melakukan bimbingan pada pagi hari ini? Siap. Oke, baik. Jika Di Alis siap, boleh menceritakan sedikit tentang permasalahannya Di Alis. Permasalahan saya di sekolah itu salah satunya saya hanya takut nilai rapot saya turun, karena besok udah mulai rapotan, jadi saya sedikit takut dengan hasil rapot. Oke. Berarti yang ada di pikirannya Di Alis itu
hal itu belum terjadi kan? Sebenarnya kecemasan yang berlebih itu sangatlah wajar. Cuman ada saatnya kita untuk berhenti mencemaskan sesuatu yang berlebih. Saya rasa pada bimbingan konseling pagi hari ini, untuk permasalahan yang Naalis katakan atau ceritakan, kita menggunakan teknik relaksasi karena mungkin permasalahan ini termasuk permasalahan yang tidak berat gitu. Oke, sebelumnya apakah Alis tahu apa itu teknik relaksasi? Oke, sedikit Ibu jelaskan tentang teknik relaksasi itu ya. Teknik relaksasi itu teknik yang dimana kita merelaksasi tubuh, pikiran, dan tujuannya untuk mengurangi rasa cemas berlebih, untuk intinya ya pada dasarnya untuk merefresh otak sehingga pikiran yang negatif menjadi positif seperti itu. Kembali lagi ke pembahasan. Sebelum kita melakukan teknik relaksasi ini, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada Alis dan mungkin masukan. Ya, kalau kecemasan yang berlebih itu merupakan hal yang wajar bagi siswa ya, karena kan ya rasa takut akan masa depan, rasa cemas akan masa depan itu pasti akan terjadi di setiap orang. Tapi satu sisi kita harus memikirkan bahwa kita itu bisa menghadapi kecemasan seperti itu, kita bisa. Jadi jika kecemasan itu muncul lagi, misalnya aku takut gak bisa, kan biasanya kayak gitu, gimana ya nilai rapotnya aku, dibiasakan ya harus untuk mikir aku bisa gitu, seperti itu. Baik, kita ke tahap relaksasi ya, biar di Alis tuh tahu bagaimana caranya ketika pikiran itu muncul apa yang harus dilakukan seperti itu. Pertama-tama teknik relaksasinya yaitu tahan nafas terus dibuang. Coba dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tarik nafas, tahan, buang. Kita lakukan sebanyak 3 kali ya. Lagi, tarik nafas, tahan, buang. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, buang. Itu salah satu teknik relaksasi agar kita bisa pikiran negatif itu bisa berubah ke hal positif. Yang kedua, teknik relaksasinya di sini boleh Ibu minta tolong untuk menutup mata. Nah, silakan tutup matanya. Jika di dalam pikiran di Alis munculkan pikiran-pikiran negatif yang kemarin-kemarin yang menyebabkan di Alis itu mempunyai kecemasan yang berlebih. Misalnya kayak aku takut gak bisa lulus SMA, aku takut gak bisa ranking, aku takut gak bisa menjadi juara kelas, aku takut gak bisa menyesuaikan sekolah dan rumah. Coba pikirkan, coba munculkan pikiran itu di dalam, coba munculkan perasaan itu di dalam pikiran. Sudah? Jika sudah, munculkan perkataan aku bisa di dalam hati di Alis. Aku bisa menghadapi semuanya. Terus seperti itu, rasakan sampai benar-benar di Alis yakin bahwa di Alis itu bisa melakukan semuanya, terutama dalam bentuk kecemasan yang berlebih. Sudah? Sekarang tarik nafas, tahan dulu. Habis itu keluarkan pelan-pelan nafasnya, bikin relax. Kita ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas, tahan dulu. Katakan bahwa di Alis itu bisa. Buang. Oke.
adanya teknik relaksasi ini? Sudah sedikit beda. Oke. Ibu harap jika pikiran kecemasan yang berlebih itu muncul lagi, Ibu harap Alis bisa membentengi kepercayaan diri bahwa kamu bisa dengan melakukan teknik relaksasi yang seperti tadi. Tekankan pada diri Alis bahwa Alis itu bisa, selalu bisa dan harus bisa gitu. Jadi seperti yang Ibu bilang, kecemasan itu boleh, capek boleh, tapi nyerah jangan. Kecemasan yang berlebih harus dibentengi dengan kepercayaan diri sendiri bahwa aku bisa menghadapi semua kecemasan yang ada di dalam otakku. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Yang terakhir, bagaimana perasaan atau pola pikir Alis sesudah menjalani bimbingan konseling pada pagi hari ini? Saya rasakan sudah kayak beda dari sebelumnya, dari nilai-nilai sebelumnya. Iya. Selain juga membentengi diri dengan kepercayaan bahwa aku bisa, yang paling penting adalah bisa memanage waktu atau membagi waktu dengan baik. Misalnya seperti hobi dengan sekolah harus dibagi waktu dengan baik. Seperti misal pagi sekolah, kalau boleh tahu sekolahnya mulai jam berapa? Kalau sekolah punya misalnya jam 3 atau 4:30. Sebaiknya jikalau Alis sudah sibuk di dalam sekolah, boleh ikut organisasi. Caranya Ibu mengikuti organisasi yang bisa membangun kepercayaan atau kepemimpinan seperti Alis gitu, untuk membangun kepercayaan dalam dirinya Alis, dan bagi waktu dengan baik seperti pagi sekolah. Mungkin untuk ekstrakurikuler yang diikuti di dalam sekolah itu mungkin cukup 1 atau 2 seperti itu, karena semakin banyak ekstrakurikuler yang dilakukan maka semakin padat jadwal kita sehingga kita kelalaian atau timbang sebelah, jadi berat. Jadi itu akan terjadi kelalaian dalam menjalani tanggung jawab Alis baik di sekolah maupun di rumah. Oke, mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih telah menjalani sesi bimbingan konseling ini dengan baik. Ibu harap jika ada keluh kesah yang ingin diceritakan, silakan datang ke sini lagi. Baik, mungkin sekian pemaparan atau bimbingan konseling pada pagi hari ini. Bisa kita jadwalkan di hari yang lain. Silakan bisa keluar. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.